dan waktunya untuk melakukan pembenahan. Dari sisi budaya masyarakatnya, kita cukup religius dan bisa memegang budaya-budaya serta punya budaya-budaya khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Adapun tantangan yang ada di depan kita adalah tantangan kemiskinan, terutama kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, antara orang-orang yang ada di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa. Kemudian tantangan korupsi ke depan yang sudah membudaya dari kalangan pejabat sampai kalangan masyarakat bawah. Tantangan dekadensi moral yang dimiliki oleh pemudanya, penurunan kualitas moral pemudanya dan orang-orang tuanya yang tidak bisa dijadikan contoh. Kemudian tantangan eksternal, kita harus mengamati adanya ketersediaan pangan dan energi ke depan yang akan menjadi rebutan dari semua negara, dan ini harus kita persiapkan. Dan tantangan globalisasi yang tentunya akan mengganggu kestabilan dari wilayah domestik kita. Dari analisa itu maka kita harus memahami bahwasannya solusi yang bisa kita lakukan adalah melakukan atau bekerja secara bersama-sama. Semua elemen masyarakat, bangsa kita berdiri secara bangsa dulu, baru kita berdiri negaranya, 17 Agustus 45. Sebelumnya kita adalah dikenal sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, saya menggambarkan sebuah rumah peradaban Indonesia yang selayaknya sebuah rumah, ada pondasi, ada tiang, dan ada atap. Pondasinya bagi saya adalah individu dan keluarga yang ada di Indonesia. Kita harus mewujudkan individu-individu Indonesia yang memiliki kualitas dalam hal pemikiran, yang memiliki nasionalisme tinggi, yang memegang ajaran agamanya dengan baik. Dan keluarga Indonesia yang juga seperti itu, yang juga mampu membimbing individu yang ada di dalamnya menjadi individu yang berkualitas. Ketika keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini berkualitas, maka tiangnya yaitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkualitas. Dan pondasi tadi harus didukung dengan sistem pendidikan, ya, dan sistem pengajaran yang baik. Adapun tiangnya masyarakat madani yang memiliki ciri khas dan budaya sendiri dari Indonesia. Secara sosial, kita berharap mewujudkan masyarakat yang peka terhadap sesama, yang memiliki nasionalisme tinggi. Secara ekonomi, kita berharap melahirkan masyarakat yang produktif dalam bekerja, yang berjiwa entrepreneur. Maka harus didukung sistem ekonomi yang sesuai dengan itu. Secara politik kita berharap muncul masyarakat yang sadar akan politik, yang paham bahwasannya sekarang ini mereka dalam masa demokrasi dan mereka harus bisa menempatkan diri dengan baik, dan ini harus didukung oleh sistem politik yang baik. Secara hukum kita berharap muncul masyarakat yang sadar hukum dan menjauhkan diri dari budaya korupsi, dan ini harus didukung oleh sistem hukum yang tidak tebang pilih dan tegas untuk menegakkan hukum itu sendiri. Ketika tiang-tiang ini bisa kuat dan terlihat di luar negara, maka masyarakat atau bangsa Indonesia bisa percaya diri bersaing dengan negara lain. Dan atapnya adalah pemerintah Indonesia yang harus memiliki kewibawaan di depan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia haruslah pemerintah yang berani dalam melakukan perubahan-perubahan, pemerintah yang visioner, pemerintah yang memiliki pemikiran besar, tetapi dia juga yang harus memiliki sebuah paradigma berpikir bahwasannya mereka di sana untuk melayani, bukan untuk dilayani. 2 menit lagi. Dan mereka, pemerintah Indonesia haruslah orang-orang yang turun ke masyarakat. Bagaimana kita bisa tahu kondisi masyarakat kita kalau kita tidak pernah turun ke masyarakat? Hal yang semacam ini harus dibiasakan dan disadari oleh kami yang ada di atas, pemerintah Indonesia yang ada di atas semua, untuk secara bersama-sama bergotong royong dengan masyarakat Indonesia membangun Indonesia ini. Dan tentu saja rumah ini tidak boleh dihias oleh paham-paham yang dimiliki oleh orang-orang luar sana. Kita tidak akan maju dengan menggunakan paham yang digunakan oleh Eropa Barat. Kita tidak akan maju dengan paham yang digunakan oleh Amerika. Kita tidak akan maju dengan paham yang digunakan oleh Cina. Kita harus memiliki paham sendiri. Kita harus memiliki track sendiri. Bagaimana mungkin kereta kita bisa menyalip kereta-kereta mereka ketika kita berada pada rel yang sama? Kita harus memiliki ciri khas sendiri. Dan saya yakin bangsa Indonesia memiliki kultur dan budaya sendiri untuk mewujudkan itu. 1 menit lagi. Dan sesungguhnya kemenangan dari sebuah bangsa itu akan dipergilirkan. Dan setiap generasi ke generasi yang lainnya memiliki tugas masing-masing. Semoga kita adalah termasuk generasi yang nantinya mendapatkan estafet untuk memperebutkan kejayaan bangsa Indonesia ini.
Waktu Demikian, habis. mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dia nanti Dalu bisa melangkah ke babak berikutnya. Bagaimana penilaian juri tentang Daluh? Saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa Anda mau menjadi presiden? Pemahaman saya bahwasannya amanah itu diberikan, bukan diminta. Dan bagaimana kita bisa menangkap sebuah pesan-pesan dari masyarakat bahwasannya mereka meminta kita untuk menjalankan amanah itu. Yang pertama adalah dari kontribusi yang kita berikan selama ini. Saya tidak berpikir akan menjadi apa dan akan menjabat apa, tetapi benar-benar untuk memperbaiki Indonesia dari apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi saya sekarang. Dan ketika masyarakat menghendaki saya untuk menjadi presiden, jika saya menganggap itu adalah waktu yang tepat, maka saya akan menjalani. Dan yang kedua, atas pola pikir yang seperti itu, ketika saya menjadi presiden, maka insya Allah tidak akan jauh-jauh dari apa yang ada dalam mindset saya. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Hidup ini singkat gitu ya. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk bermanfaat bagi sekitarnya, untuk apa lagi hidup ini lebih bermakna. Baik, terima kasih Pak Mas Dalu. Satu perkara lagi, saya kurang jelas dengan penyampaian pembidatoan Anda karena cara penyampaiannya kurang jelas bahasanya, ya, tidak terlalu cepat ya. Jadi saya bagi waktu pada Anda untuk presentasi 3 menit setelah beberapa peserta yang lain menyampaikan pembidatoan mereka. Saya perlu satu wawancara ataupun pembidatoan yang lebih jelas supaya tidak cepat seperti penyampaian yang tidak terburu-buru, harus ada tertibnya ya. Maka buat masa ini saya rasa cukup setakat itu. Anda diberi peluang untuk berpidato kali kedua selama 3 menit nanti ya, setelah 2 peserta. Setelah 2 peserta, jadi setelah 2 peserta nanti Mas Dalu dipersilahkan memberikan kesempatan 3 menit. 3 menit ini berarti nanti saya harus memilih hal apa yang akan saya sampaikan seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Dalu dari Surabaya. Tenang, kesempatan masih ada. Kita lihat nanti penampilannya di babak pengulangan. Ini adalah peserta keempat kita. Nama saya Putri Rizky Ardina, saya asal Medan. Sekarang saya masih berkuliah di Strata 1 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Medan. Pada seluruh rakyat Indonesia, boleh berikan tangan yang paling meriah untuk Presiden perempuan kita, Putri Rizky Ardina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan salam keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Hari ini cuacanya sangat cerah, secerah masa depan Indonesia yang mendatang. Dewasa ini Indonesia sedang mengalami krisis yang luar biasa. Bukan krisis BBM, bukan krisis bahan pangan, bukan krisis ekonomi, tapi krisis kepercayaan dan keteladanan. Bagaimana rakyat akan maju kalau tidak ada yang menjadi teladan? Tidak ada yang menjadi role model, tidak ada yang ingin diikuti. Maka yang akan kita timbulkan adalah kepercayaan. Pemimpin ada karena rakyat, dan rakyat ada untuk dibimbing oleh seorang pemimpin. Jikalau hari ini rakyat Indonesia tidak saling percaya, maka yang timbul hanyalah konflik, hanyalah kesalahpahaman, hanyalah kekhilafan. Yang timbul adalah masyarakat yang anarkis, yang lebih suka merusak daripada bertindak, yang lebih suka saling terjang daripada saling sayang. And now we need trust. Kita butuh kepercayaan. Tanpa kepercayaan tidak akan ada sebuah kesatuan. Tanpa kepercayaan tidak akan ada sebuah kemajuan. Tidak mudah
untuk memajukan satu bangsa, tapi juga tidak susah untuk memajukan Indonesia, negara yang punya potensi luar biasa. Indonesia kaya, tapi sayang hari ini sangat miskin karena memiskinkan diri sendiri. Tuhan telah memberikan begitu banyak potensi alam, potensi manusianya, tapi kita yang menghancurkan sendiri dengan ketidaksyukuran dan ketidakpercayaan. Kita satukan 3 poin kepercayaan yang kita punya. Yang pertama adalah percaya terhadap Tuhan. Apapun agama Anda hari ini, apapun keyakinan Anda hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang satu adalah Tuhan yang Maha Esa. Penegak hukum tidak perlu kucing-kucingan. Penegak hukum tidak perlu saling hantam dengan masyarakat kalau punya kepercayaan terhadap Tuhan. Mengapa? Karena ketika masyarakat masing-masing individunya punya kepercayaan terhadap Tuhan, maka dia akan pantas menghukum dirinya sendiri. Ketika dia salah, dia tahu bahwa itu salah, dan ketika dia benar, dia tahu bahwa itu benar. Penegak hukum tidak perlu pusing. Sekarang masalah sudah banyak, makin dibanyak-banyakin. Kalau setiap orang sadar bahwa dia adalah makhluk yang bertuhan, bahwa dia adalah hamba yang punya Tuhan yang Maha Esa, dia akan mengerti ketika salah yang menghukum dia adalah lingkungan sosialnya, bukan penegak hukum. Penegak hukum hari ini hanya menegakkan hukum, tapi penegak hukum tidak bisa mengubah masyarakat itu kecuali masyarakat itu sadar akan kesalahannya. Dengan apa? Dengan kepercayaan terhadap Tuhannya sendiri. Yang kedua, satukan kepercayaan pemimpin dan rakyat. Bagaimana bisa seorang pemimpin memberikan kebijakan-kebijakan kepada rakyatnya kalau rakyatnya tidak punya kepercayaan? Hari ini kita kehilangan kepercayaan. Ketika pemimpin berbuat sesuatu yang sebenarnya itu baik, tapi ketika kepercayaan hilang, sayangnya pemimpin malah hampir dibunuh. Pemimpin malah dijauhi, dimusuhi, bahkan diteror. Karena apa? Kita sudah kehilangan sebuah trust, kepercayaan. Pemimpin percaya bahwa rakyatnya bisa dipimpin, dan rakyat percaya bahwa pemimpinnya akan memimpin dia dengan baik dan memberikan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak asasinya sebagai manusia, yang melindungi jiwanya sebagai rakyat Indonesia yang adil dan sejahtera. Yang ketiga, satukan kepercayaan antar umat manusia dan umat beragama. Hari ini kita sebagai negara yang demokratis, kita menjunjung tinggi toleransi, tapi toleransi bukan asimilasi. Silakan saling menghormati agama satu dengan lainnya, tapi bukan mencampurkan agama satu dengan lainnya. Apapun agama Anda, jalankan. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berjalanlah di jalan agama masing-masing sesuai pedoman agama masing-masing dan bertuhanlah kepada Tuhan masing-masing. Tidak ada pemaksaan di Indonesia. Tidak ada pelarangan di negara Indonesia. 5 agama diakui secara resmi dan berjalanlah dengan agama itu. Konflik yang timbul hari ini adalah konflik SARA, gara-gara suku, gara-gara kampung antar kampung, gara-gara agama, gara-gara ras, bertengkar. 2 menit lagi. Kita berbeda adalah sebuah nikmat. Kalau semua orang sama, bagaimana Anda mengenali saya dan bagaimana saya mengenali Anda? Berbeda adalah sebuah nikmat. Belajarlah dari negara-negara yang mempunyai kepercayaan terhadap pemimpinnya. Kita belajar, saya melihat dari Dubai, negara padang pasir yang dulunya mungkin tidak ada peradaban, tapi hari ini gedung-gedung tinggi berdiri, dan yang saya tahu hotel termewah ada di Dubai. Karena apa? Kepercayaan. Kepercayaan untuk sama-sama membangun. Ini bukan soal aku dan kamu, tapi kita. Bukan soal pimpinan dan rakyat, tapi warga negara. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bersemangat dan juga mantap dalam menyampaikan pidato kenegaraannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan juri pun memutuskan, Mbak Putri, saya amat tertarik dengan pemulaan pidatoan Anda, dan Anda mempunyai karakter dan keyakinan diri dalam menyampaikan pidatoan Anda.
Cuma perlu sedikit saya peringatkan di bahasa acara pada hari ini adalah acara kita, yaitu Anda seharusnya berkarakter sebagai seorang presiden dan bukan sebagai pempidato agama, ya. So skop kepemimpinan Anda lebih meluas ke arah bagaimana persiapan Anda dengan wawasan Anda sebagai seorang presiden itu harus diperingatkan. Anda ada mempunyai satu wawasan untuk negara dan bagaimana Anda bereksperasi untuk membangun warga Anda setelah Anda melihat perkembangan pembangunan di Dubai. Sebuah padang pasir itu bisa menjadi sebuah kota raya sebesar yang maju, maka saya yakin Anda perlu diberi peluang sekali lagi untuk mempersiapkan diri dalam masa 3 menit, karena ada 2 perkara yang saya belum dapat nilai daripada penilaian saya sini. Anda diberi peluang 3 menit setelah yang lain audisi, dan Anda akan memulai pidato Anda, ya. Sabar, kita lihat di babak pengulangan nanti ya. Okay. Baik, terima kasih juri. Ada pertanyaan lagi Bapak? Yang di belakang, ya silakan. Di sini sebagai seorang rakyat mendengarkan pidato dari seorang presiden, ya, merasa bahwasannya Anda itu bukan presiden saya, tapi malah kayak seorang pemimpin dari koalisi presiden saya. Dan juga saya melihat mendengar di sini penyampaian ada yang Ibu sampaikan itu kayak masih kayak satu visi gitu. Nah, kira-kira bagaimana langkah konkret Ibu untuk bisa mencapai atau mendapatkan kepercayaan dari kami sebagai rakyat? Karena tema saya adalah kepercayaan, maka yang pertama saya bangun adalah sebuah karisma. Pemimpin yang berkarisma mudah mendapatkan pengikut dan mudah mencari kesamaan dengan rakyatnya begitu. Maka yang pertama saya lakukan bukan proyek-proyek sosial, bukan proyek-proyek pembangunan, tapi adalah penciptaan karisma. Bukan saya sebagai pemimpin, tapi juga rakyatnya. Ketika rakyat dan pemimpin sama-sama punya karisma, maka kita akan mudah menyatukan pendapat. Terima kasih. Sinergi harus oke, ya. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita. Ya. Dari Sumatera Utara, Putri Rizky Ardina. Peserta kita selanjutnya berasal dari Bandung. Mojang Bandung ini kuliah di jurusan sastra Arab. Waduh, jadi kepengen tahu nih cara Sani berpidato di hadapan para juri. Perkenalkan, saya Sani Lizia. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Bandung. Dan alhamdulillah kegiatan saya sehari-hari saya masih tetap bersama teman-teman belajar, tetap dalam eksistensi kuliah, organisasi dan lain sebagainya, dan tentunya saya mempunyai kewajiban tertentu yaitu berdakwah. Kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Sani Lizia. Sani Lizia juga dikenal sebagai salah satu finalis dari Dai Muda Pilihan Antv. Pernah beberapa kali menjadi juara di kompetisi pidato bahasa Inggris dan juga pidato bahasa Indonesia. Luar biasa. Silahkan, waktunya 7 menit dari sekarang. Assalamualaikum ala manittaba'il huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua. Alhamdulillah di sini. Before that, I'd like to introduce myself. My name is Sani Lizia and I'm here. I'd like to presentate what's in my heart. So it's really in the bottom of my heart. Thank you for Mr. Dr. Asmi who delivered me about this one. So, okay, kita melihat sekarang bagaimana kenyataan real di Indonesia yang terjadi. Jadi banyak al-inhitat yang mana terjadi di Indonesia, yakni kemiskinan, terorisme dan lain sebagainya. Sekarang tugas kita di sini bagaimana untuk mengubah paradigma dan menjadikan masyarakat kita sejahtera. Jadi kalau menurut saya, kemajuan bangsa atau kemajuan sebuah negara bukan dilihat dari bagaimana
pembangunan fasilitas yang mewah, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat. Karena itulah utamanya seorang presiden atau utamanya seorang pemimpin, yakni membuat masyarakat nyaman, membuat masyarakat sejahtera, dan mereka merasa negara ini betul-betul bisa membuat mereka sejahtera. Dan di sini yang perlu kita lihat bagaimana menjadi pemimpin sejati. Menjadi pemimpin layaknya hanya sebuah amanah. Inilah sebuah amanah yang harus kita genggam, bukan sebuah atau popularitas yang harus kita bangga-banggakan. Dan di sini kita dituntut untuk bagaimana mensejahterakan rakyat tentunya. Lalu kembali kepada ideologi. Sebetulnya Indonesia apabila kita kembali kepada ideologi Pancasila, kita akan maju. Kenapa? Karena sebetulnya ideologi Pancasila dibentuk dari Mitsaqul Madinah, yaitu Piagam Madinah yang mana direkrut dari Mitsaqul Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berpandangan pada ideologi Pancasila dan kita bisa mengaplikasikannya, insya Allah pemimpin-pemimpin kita, yakni di masa depan atau di masa sekarang, akan maju dan akan bisa melestarikan dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi sebenarnya tidak usah kita merubah ideologi atau paradigma yang sudah berlaku sekarang. Kenapa? Karena menurut saya Indonesia sudah bagus, akan ideologi-ideologinya, akan struktur-strukturalnya, akan prinsip-prinsipnya. Hanya yang disayangkan bagaimana kita mengaplikasikannya tentunya. Dan kita juga sebagai generasi muda tentunya yang akan menjadi pemimpin di masa depan harus melihat kepada historical. We ought to see about the historical, moreover about Khulafaur Rasyidin. Kita lihat histori di sana, yang mana yang paling mengesankan saya ambil kisah Umar bin Khattab. Jadi kita juga harus belajar dari sana. Bagaimana beliau mensikapi kesederhanaannya. Kita harus ingat kisah beliau ketika beliau around so he saw one of rakyatnya yang mana dia merasa kelaparan dan tidak makan sesuap nasi pun. Akhirnya rakyatnya menjelek-jelekan khalifah. Bagaimana seorang khalifah bisa membiarkan rakyatnya kemiskinan, membiarkan rakyatnya tidak memakan sesuap nasi pun. Akhirnya beliau bertekad untuk apa? Mengambil beras langsung dan mengantarkannya langsung sehingga memanggulnya dan memberikan langsung kepada rakyat itu. Subhanallah, inilah contoh khalifah yang luar biasa. Bagaimana beliau mengeksplor dirinya hanya untuk masyarakatnya. Beliau tidak mengandalkan kegengsian, beliau tidak mengandalkan keagungan atau image beliau sebagai khalifah, tapi beliau mementingkan bagaimana rakyat saya bisa sejahtera. Itulah perspektif dari Khalifah Ur-Rasyidin. Kita juga harus melihat tentunya walaupun kita sebagai muslim atau non muslim, kita harus melihat bagaimana perspektif Nabi besar Muhammad. Sehingga kita tahu Mahatma Gandhi, beliau adalah luar biasa. Beliau seorang ilmuwan yang luar biasa, tapi beliau mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi dalam perspektif beliau, inilah pemimpin yang sesungguhnya, yang mana beliau bisa mengaplikasikan seluruhnya. Beliau sebagai orator, seorang filosof, seorang politikus, tapi semuanya bisa balance. Dan beliau tidak, walaupun beliau seorang nabi, tidak mengecilkan umat non muslim. Dalam arti ada kisahnya bagaimana dalam Mitsaqul Madinah telah terangkum, beliau sangat menghormati orang-orang Yahudi. Beliau sangat menghormati orang-orang non-muslim, yang mana beliau bisa menyatukan antara orang Islam, orang non-muslim dan Yahudi. Inilah kehebatan beliau. Dan di sini kita perlu tahu bahwa tugas seorang pemimpin pertama, 2 menit lagi. menyediakan
kesejahteraan bagi pengikutnya. Kedua, menyediakan organisasi sosial di mana rakyatnya merasa aman. Dan ketiga, menyediakan mereka dengan